Teman-teman, tahap pertama adalah pembuatan jalur jacking dari dekat Seskual sana ya. Rumah pompa. Jadi pit 9 yang tadinya sebagai box control jadi menjadi rumah tampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini penanganan banjir di daerah Ciledug Raya, tepatnya di daerah Seskual, Jakarta Selatan, teman-teman. Dimana kita ketahui Jakarta Selatan ini ataupun Seskual sangat sering sekali banjir ya ketika ada hujan lokal. Karena kita ketahui di Jakarta ada 3 persoalan utama masalah banjir. Yang pertama adalah air kiriman dari puncak Bogor, yang kedua adalah hujan lokal, dan yang ketiga adalah banjir rob. Dan kali ini kita membahas tentang hujan lokal. Dan tentunya pemerintah kita tidak berdiam diri, terus berusaha untuk meminimalisir. Salah satunya dari instansi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, teman-teman. Dan ini mungkin video yang kesekian kalinya ya, karena proyek penanganan banjir di daerah Seskual ini terbagi atas 2 tahap, teman-teman. Tahap pertama adalah pembuatan jalur jacking dari dekat Seskual sana ya, pit 1-nya sampai di Pasar Cipulir ini, ataupun di outletnya di Kali Pesanggerahan. Dan paket pertama sudah selesai dan saat ini masuk ke paket kedua. Nah, paket kedua ini tentunya saya tidak akan sendiri untuk menjelaskannya karena saya bukan ahli proyek. Kita akan menanyakan langsung dengan ahlinya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pak, tak kenal maka tak sayang nih Pak. Ada baiknya Bapak memperkenalkan diri dulu, namanya siapa dan jabatan Bapak di sini sebagai apa? Ya, nama saya Nedi, Pak. Nedi Suharja, yang mana dari kontraktor pelaksana penyedia jasa di Rumah Cipulir. Nah Pak, saat ini sedang ada pengerjaan apa nih Pak? Sedang ada pembangunan rumah pompa Cipulir dalam rangka mengatasi genangan di Seskual. Nah Pak, ini kan saat ini sedang dibangun jalur outlet Pak ya? Outletnya ya? Iya Pak. Nah, tepat posisi outletnya itu di mana nih Pak? Apakah di samping pit 9 atau di mana nih Pak outletnya yang akan dibangun, ataupun rumah pompanya tepatnya? Oke, itu outletnya di pas pit 9 di pit 9 itu Pak, masuk ke outlet rumah pompa. Jadi pit 9 yang tadinya sebagai box control jadi menjadi rumah tampung. Pit 9 itu yang di dekat reklame ini Pak ya? Iya Pak, itu yang ada mesin, yang ada mesin itu Pak. Mesin. Yang ada mesin itu pit 9. Pit 9 nanti ya. Dari situ akan dipompa. Itu akan mengalir ke rumah pompa. Mengalir ke rumah pompa. Habis itu airnya dibuanglah ya. Oh, berarti itu ada box control nanti Pak ya, ataupun penampungan air ya? Iya, recycle gitu ya. Oke, Pak, ini materialnya menggunakan material apa nih Pak saat ini? Materialnya pertama kita ada spoon Pak sebagai pondasinya, spoon pail. Kita pancang spoon pail di kedalaman yang sesuai desain. Terus besi, beton, juga ada baja Pak. Oke. Ini saya lihat ada spoon pail juga Pak ya? Ada Pak. Yang spoon pail bundar ini Pak ya? Betul Pak. Pak, di beberapa hari ataupun bulan yang lalu saya sempat menerbangkan drone terbang rendah ke arah bawah jembatan Cipulir ini. Di situ ada outletnya tuh Pak, outlet air. Nah, pertanyaan saya, ketika rumah pompa Cipulir ini sudah jadi, apakah jalur existing ataupun outlet existing yang ada itu akan ditutup atau menggunakan metode yang lain nih Pak untuk perpindahan air dari jalur jacking ini? Akan ditutup total Pak. Akan ditutup total. Kenapa tuh Pak? Itu karena fungsi dari jacking yang dibangun di sana akan masuk ke sini semua Pak. Jadi air Pesanggerahan akan berkurang untuk feed backwater ya. Jadi backwaternya itu. Karena kalau tetap dibuka
ditakutnya Masuk ketika ada gitu. air kiriman dari puncak Bogor bisa masuk ke Betul. dalam Pak ya, maka ditutup dan nanti rumah pompa lah yang berfungsi Pak ya. Betul, betul. Nah Pak, dalam pembangunan itu kan tidaklah mudah Pak, ada saja kendala-kendalanya. Kira-kira kendala-kendala dalam pembangunan ini apa aja Pak? Yang pertama ya kita agak panjang nih Pak, perjalanannya kalau diceritain ada permasalahan rumah tinggal di situ yang harus kita bebasin gitu Pak. Terus kendala cuaca juga, terus kendala dari utilitas banyak kabel, banyak kabel, Pak. jalur-jalur optik dan sebagainya Pak, itu lumayan, tapi kita udah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Mulai kapan proyek ini dimulai Pak, yang jalur outletnya dan targetnya nih Pak, penyelesaiannya kapan? Kita baru mulai ini di bulan Januari Pak, di 2 Januari kita baru mobilisasi alat, walaupun alat, dan akan insya Allah akan 23 Maret Pak mungkin insya Allah kita akan kejar. Oh gitu, cepat juga Pak ya, 23 Maret. Ya tapi itu belum tahu sebelum. Oke, masih target ini Pak ya. Target ya. Nah Pak, ini panjangnya, nah paket pengerjaan di sini apa aja nih Pak? Paketnya kalau saya lihat sungai-sungai dipasangi seatbelt juga nih Pak. Paket pengerjaan sini apa aja? Paket pekerjaan ini kita ada kolam tampung, rumah pompa, pemancangan ini Pak, CCSP. CCSP. Ya. Berapa jauh pemasangan CCSP Pak? CCSP 72 ditambah 32 104 ya Pak ya. Berapa? 72 meter ditambah 32 Jadi 104 ya. 100 meteran berarti, Ya, 100 meteran jaraknya. Ini kanan kiri atau sebelah kirinya Kanan aja kiri, Pak? Pak. Kanan kiri. Oh seperti itu. Nah, Jakarta masih sering banjir nih Pak. Kira-kira nasihat Bapak nih untuk warga Jakarta agar terbebas oleh banjir. Bagi juga pola untuk membuang sampah ke sungai dan menjaga sungai agar sungai sesuai dengan motonya, sungai bersih dari sampah gitu. Yes teman-teman, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Nidi ya, selaku operator operator lagi sebagai kontraktor di tempat ini, bahwa kita juga sebagai masyarakat juga harus tahu diri, jangan buang sampah sembarangan. Pemerintah kita ini salah satu bukti nyata ya, bahwa Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta selaku pemerintah kita itu berusaha untuk menghilangkan banjir di Jakarta teman-teman. Tapi semua itu tidak akan pernah berhasil jika kita sebagai masyarakatnya tidak bisa berkolaborasi sama pemerintah kita teman-teman. Percayalah, mau sehebat apapun program penanganan banjir di Jakarta tidak akan pernah berhasil jika kita masih menjadikan kali, sungai, got sebagai tempat sampah kita. Memang bagi kalian yang suka buang sampah sembarangan, memang pada saat itu permasalahan sampah kalian selesai dan akan terbawa oleh aliran sungai. Tapi percayalah, cepat atau lambat sampah kalian akan mengendap dan akan menjadi sedimentasi. Dan ketika ada air kiriman dari puncak Bogor ataupun hujan lokal dan terjadi banjir, baru pada protes semua sama pemerintah, pada mereka sendiri yang berbuat salah Pak ya. Dan yuk kita buang sampah pada tempatnya. Dan terima kasih untuk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yang terus berusaha menurunkan tingkat banjir di Jakarta. Sebagai lapisan video yang saya berikan kalian ini membuktikan bahwa penurunan tingkat banjir di Jakarta sangat signifikan sekali, dan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita hadir di masyarakat dan serius dalam penanganan banjir. Jadi yuk kita dukung pemerintah kita. Dan kami berdua mohon maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Neri Suharya dari proyek penanganan banjir untuk daerah Seskowal milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.